Mereka. 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 Masih banyak pahlawan kita yang tidak diketahui. Masih banyak pahlawan kita yang kita tidak kenal. Sebagai tenaga pendidik, saatnya saat ini bagi kita mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan cara mencerdaskan anak bangsa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hari ini kita berkumpul di tempat ini masih dalam rangkaian memperingati lahirnya sebuah bangsa atau lahirnya sebuah kemerdekaan dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang diproklamirkan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kurang lebih bunyinya, kita dengarkan ya bunyinya ya. Ikuti saya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Demikian bunyi proklamasi. Luar biasa, singkat, padat, dan tepat sasaran. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu lepas dari pengaruh dan cawe-cawe penjajah. Lepas merdeka menentukan arah pemerintahannya, menentukan pembentukan bangsanya. 17 Agustus 1945. Dan sudah dinyatakan di situ mengenai pemindahan kekuasaan, sudah disampaikan di situ, ditegaskan bahwa kekuasaan harus berpindah dan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi tidak mau ada waktu yang ditunda, harus dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itulah yang dinyatakan oleh Bung Karno atas nama seluruh bangsa Indonesia. Mereka. 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 Luar biasa bangsa ini. Kemerdekaan ini tidak direbut dengan cara yang lemah lembut. Tidak merupakan sebuah hadiah, tidak merupakan sebuah kasih sayang dari sebuah bangsa, tidak. Tapi kemerdekaan ini direbut dengan cara perjuangan yang meneteskan darah di mana-mana, yang mengorbankan jiwa di mana-mana. Luar biasa perjuangan pahlawan. Masih banyak pahlawan kita yang tidak diketahui, masih banyak pahlawan kita yang kita tidak kenal. Sekarang yang didengung-dengungkan adalah pahlawan yang dikenal saja, padahal masih banyak di pelosok desa sana, di pegunungan sana, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran tanpa kita kenal. Karena itu saya mohon waktunya, mari kita mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua, kepada para pahlawan bangsa yang telah sungguh-sungguh tulus mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Al-Fatihah. Selesai. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah mereka. Semoga Allah ampuni seluruh dosa mereka. Semoga perjuangan mereka tidak sia-sia. Bapak Ibu sekalian, sebagai tenaga pendidik,
saatnya saat ini bagi kita, perjuangan kita adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini di dalam keahlian dan bidang kita masing-masing, yaitu kita sebagai pendidik. Mari kita tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa saatnya lah saya sekarang berjuang mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan cara mencerdaskan anak bangsa. Tuluskan niat di dalam hati ini bahwa saya pun seorang pejuang. Saya meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan yang dahulu, berjuang mengorbankan jiwa raga, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda. Kalau kita tidak meninggalkan keluarga, tidak meninggalkan harta benda, tanamkan sungguh-sungguh di dalam hati ini, tuluskan niat kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan ini. Semoga Allah mencatat semua perjuangan kita yang tulus untuk mengisi kemerdekaan ini, tulus untuk mencetak anak-anak bangsa yang menjadikan mereka anak-anak yang cerdas, menjadikan mereka anak-anak yang mandiri, menjadikan mereka anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang Qur'ani. Insya Allah perjuangan kita pun dicatat oleh Allah sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu yang saya ingin tanamkan. Jangan membayangkan bahwa berjuang harus dengan senjata. Apa yang kita lakukan ini luar biasa. Kita adalah pejuang. Pejuang di bidang kita, yaitu pejuang di bidang pendidikan. Tidak ada satu bangsa pun yang berhasil, tidak ada satu pun bangsa yang besar tanpa kuatnya landasan pendidikan, tanpa cerdasnya anak-anak bangsa. Itulah selalu yang didengungkan oleh Bapak Presiden sekarang, Prabowo. Bagaimana beliau berpikir untuk mencetak anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat di waktu-waktu yang akan mendatang. Itu yang dipikirkan selalu oleh Pak Prabowo, dan itu selalu yang dipikirkan sejak dahulu kala. Bagaimana membuat bangsa ini kuat, bagaimana membuat bangsa ini besar, bagaimana membuat bangsa ini dihargai, dihormati, berdiri sama tinggi, mungkin lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena kita punya sumber alam, kita punya sumber daya, kita punya semuanya di Indonesia ini. Tinggal bagaimana negara, pemerintahan mengelola apa yang sudah ada di Indonesia ini. Jadi kita seharusnya berbangga menjadi bangsa Indonesia, berbangga menjadi bangsa Indonesia. Karena apapun yang kita mau ada di sini. Emas kita punya, sumber daya alam semua kita punya, nikel kita punya, minyak kita punya, laut kita punya, semua kita punya. Tidak semua bangsa punya semuanya seperti yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini bagaikan surga kecil yang ada di muka bumi. Semua ada. Tinggal bagaimana kita mengelola. Nah, tugas kita lah Bapak Ibu Guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini di 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Mereka lah yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Pada saat itu pahala akan mengalir kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Andai kita lakukan semua dengan ikhlas, berjuang untuk bangsa dan negara ini, berjuang karena Allah, berjuang karena agama. Itu pesan saya. Jangan melenceng dalam perjuangan ini. Berjuanglah tegak lurus untuk bangsa dan negara karena Allah. Tegak lurus di situ. Insya Allah ini akan melahirkan pahala-pahala yang luar biasa untuk Bapak Ibu Guru sekalian. Kelak anak-anak didik kita akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, dan tegak lurus demi bangsa dan negara, tegak lurus demi agama, tegak lurus untuk rakyat, seperti yang kita sering dengar didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Demi rakyat, demi bangsa, dan itu sungguh-sungguh dilakukan, bukan diucapkan, tapi dilakukan oleh Bapak Presiden sekarang. Bagaimana Bapak Presiden memikirkan mengenai membentuk operasi di desa-desa, operasi merah putih,
bagaimana memikirkan membentuk sekolah rakyat, walaupun tentu tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimana kemudian memikirkan memberikan makanan bergizi. MBG cita-citanya luar biasa. Percaya sama saya, cita-citanya luar biasa Bapak Presiden ini. Hanya pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Hanya idenya tidak bisa berjalan lancar karena banyak orang yang tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi dasar pemikiran atau ide-ide dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena Indonesia terlalu luas, rakyatnya terlalu banyak, sangat banyak. Dan di bawah itu berebutan yang ingin menjadi pengelola MBG. Dan di bawah itu ada hal-hal yang perlu dipikirkan tentang MBG. Kenapa? Nah, MBG ini harus dikelola dengan baik dan benar, harus dipantau, harus diawasi mengenai kualitasnya, mengenai gizinya, dan delivery time-nya. Waktu setelah masak sampai dengan pembagiannya, sampai dengan waktu dimakannya, ini juga perlu diperhitungkan. Sebab kalau tidak, namanya makanan dia akan basi. Nah, inilah hal-hal yang sebetulnya bukan wewenangnya Pak Presiden untuk mengatur itu semua. Di bawahnya inilah harus memikirkan itu semua. Para pengelola inilah yang harus memikirkan itu semua, dan para pemimpin daerah lah ini yang harus melakukan pengawasan. Bukan lagi pemikiran Pak Presiden, tapi idenya Pak Presiden luar biasa. Rakyat, bangsa, cerdas, masa depan. Kita harus lebih baik dari bangsa lain. Itu terus yang dipikirkan oleh Bapak Presiden Subianto. Bapak Ibu Guru, hari ini dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan, semua kita harus bahagia, semua kita harus senang, dan semua kita harus sehat. Maka kita selenggarakan acara memperingati ini dengan bahagia, dengan senang, membuat kita menjadi makin sehat, makin rukun satu sama lain, makin tied up, makin bersatu untuk tujuan kita, yaitu mencerdaskan anak bangsa, mencetak anak-anak yang cerdas, berkarakter, berakhlakul karimah, anak-anak yang Qurani. Bapak Ibu Guru siap? Siap? Jawabnya jangan ada jeda ya. Siap? Siap? Itu dari saya. Semoga hari ini menyenangkan dan kita makin rukun satu sama lain, makin dekat satu sama lain, merasa satu tim, satu badan, dan karenanya kita sama-sama punya satu visi dan misi seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mencerdaskan anak bangsa untuk mencetak anak-anak yang siap di saat Indonesia emas nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memudahkan apa-apa yang menjadi niat baik kita semua, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang menyulitkan perjuangan kita, dari hal-hal yang menghalangi perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!